Istri tangguh hadapi pelakor. Dengan anggun santai membongkar jebakan asmara. Jujur saja, punya istri seperti ini, suami masih berani selingkuh. Film ini sangat cocok ditonton pasangan. Rumah neraka yang manis. Bella adalah seorang wanita yang menderita OCD, dan sangat suka mengontrol. Semuanya direncanakan dengan matang. Dia punya buku catatan rencana, mencatat apa yang akan dilakukan tahun depan, apa yang akan dilakukan tahun depannya lagi. Suami harus pakai apa, anak harus belajar apa. Rian terpaksa menerima semuanya, bagaimanapun juga dia. Dia menumpang di rumah mertua. Bella melahirkan sepenuhnya dibantu orang lain. Rumah, mobil, bahkan perusahaan pun milik Bella. Apapun yang Bella katakan, dia harus mendengarkan. Bahkan posisi dan waktu malam pun harus mengikuti rencana Bella. Hari latihan berikutnya, tanggal 9. Tapi Rian ingin berolahraga, tapi Bella melarangnya. Dia harus mengikuti rencana. Hidup tidak sesuai keinginan, tapi pekerjaan berjalan lancar. Toko furnitur dibuka berkat dukungan Bella. Bisnisnya juga lumayan. Karyawan baru itu baru saja mendapatkan pesanan besar. Baru datang sudah akrab saja. Rian memberinya hadiah sebotol sampahnya, agar dia bisa pulang merayakannya. Saat pulang, karyawan baru itu berkata, dia suka saat kamu diam-diam memperhatikannya. Suka pada seseorang itu tidak bisa disembunyikan. Kecuali suaminya datang. Saat makan malam, Rian melaporkan pekerjaannya. Ketika menyebutkan bahwa adik itu berhasil mendapatkan pesanan besar, sudut bibirnya tersenyum. Bella melihat itu dan merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya Bella datang ke toko untuk melihat-lihat. Sebagai sesama wanita, Bella merasakan adanya bahaya. Saat itu Bella memutuskan untuk sedikit mengubah rencana. Rian saat itu sangat bersemangat. Bos rumah mana yang mendapatkan perlakuan seperti ini? Tapi Bella bilang sekarang tidak boleh. Harus pulang. Waktu tidak tepat tapi tempatnya harus tepat. Rian saat itu tidak setuju. Kamu lihat para blogger kebugaran di internet itu. Mau dimanapun tidak masalah. Taman mana, garasi mana, bahkan sofa pun bisa jadi tempat bergoyang. Bella bisa mendengar kata-kata ini. Waktu itu sudah bilang malam ini jangan pulang ke rumah lagi. Rian menginap di kantor semalaman. Bahkan tidak mau melihat istrinya sedetik pun. Keesokan paginya, adik ipar sudah datang sangat pagi, mengatakan bahwa dia juga suka berolahraga, dan mengajak Rian berolahraga pagi. Rian benar-benar merasakan kegembiraan berolahraga. Malamnya dia bahkan tertawa dalam mimpi. Betapa sensitifnya Bella. Tapi orang pertama yang menyadarinya adalah putri bungsu mereka. Anak itu mencium bau parfum. Tetapi peringatan ini tidak membuat Rian waspada. Sekarang dia semakin suka berolahraga. Suatu hari Rian mengadakan pesta dan mengundang karyawan perusahaannya. Bella dan adik perempuannya bertemu untuk pertama kalinya. Rian langsung gugup dan menyuruh adik perempuannya cepat pergi. Tetapi adik perempuannya malah mengatakan bahwa dia hamil. Kali ini Rian tidak bisa tenang lagi. Bukan hanya itu, baru-baru ini latihan intensitas tinggi telah berdampak langsung pada rencana nomor 9 Bella. Dan gadis itu mendekati Rian, karena di belakangnya ada seorang pria kasar. Keesokan harinya gadis itu menunjukkan wajah aslinya. Rian langsung mengerti dan mengeluarkan $10.000 as. Gadis itu langsung menangis saat itu, mengatakan apa yang Rian anggap dirinya. Dia sudah berkorban begitu banyak untukmu. Kamu harus membayar lebih. Rian tidak punya uang. Uang ini sudah dikumpulkan selama 20 tahun. Dia tidak bisa mengaku pada istrinya. Dia tidak bisa menceraikan Bella. Dia tidak mau kehilangan segalanya. Jadi dia memohon pada Bella untuk memaafkannya, mengatakan bahwa setelah ini dia akan mencintai Bella. Dia akan menuruti Bella. Bella bilang boleh. Kamu pergi bunuh dia. Rian mana berani melakukan ini. Pada saat yang sama di tempat lain, pria bertanduk banteng itu juga tidak senang. Rian punya rumah besar, membuka perusahaan besar, hanya memberi 10.000, lalu mengancam adik perempuannya, menelepon meminta uang tambahan dari Rian. Rian menyalakan speaker dan setuju dengan permintaan Bella. Setelah menutup telepon, Bella bilang bahwa Anda bisa menyerahkan uang hasil jerih payahnya kepadanya. Pikirkan anak-anak mereka, pikirkan pernikahan mereka. Akhirnya Rian mengambil keputusan. Sementara adiknya sudah selesai berkemas. Tidak ingin dikendalikan oleh pria brengsek itu. Ingin membawa uang itu lalu pergi jauh. Rian beralasan ingin putus baik-baik. Ingin mentraktir gadis itu minum lalu setelah itu. Rencana ini dipikirkan oleh Bella. Tapi sesampainya di rumah baru ketahuan. Gadis itu masih hidup. Rian saat itu panik tapi Bella tidak panik. Mengatakan ini sederhana saja. Menyuruh Rian mengambil palu untuk memukulnya. Rian benar-benar tidak berani bertindak. Melihat itu, Bella, selesai sudah. Bella langsung mengambil palu itu. Setelah itu Bella mengatur TKP, memakai jas hujan. Sudah lama ingin mencoba ini. Dia tersenyum lebar. Saat ini tidak ada pelakor sama sekali. Hanya ada kegembiraan ketika teori menjadi kenyataan. Sementara Rian sekarang hampir muntah sampai linglung.
Tidak lama kemudian, Bella keluar untuk mengatur pekerjaan, menyuruh Ryan membeli beberapa kantong sampah untuk mengubur gadis kecil itu di halaman, dan menghemat uang pupuk selama setengah tahun. Pihak si kepala kerbau tidak bisa menghubungi adik perempuannya, jadi dia langsung pergi ke perusahaan untuk mengintimidasi Ryan. Saat Ryan tiba, polisi sudah ada di sana. Katanya tidak ada yang hilang di toko. Tapi saat Ryan pulang, dia menerima surat dari si kepala banteng, mengajaknya bertemu di sebuah bar. Bella menganalisis dan langsung tahu, si kepala banteng dan adiknya berada di pihak yang sama. Harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Tapi Ryan tetap bersikap hati-hati, tetap pergi ke bar untuk menemui si kepala banteng. Si kepala banteng bilang dia sudah memberikan uang kepada gadis itu, tapi mereka tidak melihat uangnya, atau berikan uangnya padanya atau berikan gadis itu padanya. Kalau tidak, kami akan memperkosa seluruh keluargamu, termasuk adikmu. Benar, semuanya. Ryan bertanya pada Bella apa yang harus dilakukan sekarang. Bella tersenyum tipis. Jika mereka menginginkan adikku, biarkan saja mereka punya adikku. Kamu pergi saja jemput dia. Malamnya, pasangan suami istri itu pergi memberi hadiah. Ryan perlengkapan lengkap, memakai masker. Bella melihatnya langsung berkata, "Sudahlah, kamu bukan orang yang melakukan pekerjaan besar." Bella masuk ke rumah dan menaruh adik perempuannya di kulkas. Tapi saat itu ada seseorang yang kembali, yaitu kaki tangan pria bertanduk. Tepat bertemu dengan Bella. Bella adalah orang yang tegas, sedikit bicara. Hatinya seperti guntur tetapi wajahnya seperti permukaan danau yang tenang. Bisa menjadi jenderal, sikap tegas ini saja sudah keren belum? Lalu kembali ke mobil, ambil ponsel baru untuk lapor polisi. Pulang ke rumah dan mulai bersih-bersih. Suruh Ryan memusnahkan alat-alatnya. Sementara itu, pria bertanduk itu kembali, dan menemukan pemandangan mengerikan di rumah. Dia bahkan melihat adik perempuannya di kulkas. Setelah itu, polisi datang ke lokasi. Tertangkap basah. Anak buahnya tewas tertembak di tempat. Si kepala kerbau memanfaatkan kesempatan untuk kabur lewat terowongan rahasia. Setelah itu polisi mendatangi Ryan, mengatakan salah satu karyawannya telah menjadi korban. Tapi ada tersangka yang berhasil kabur. Saat itu anjing tetangga berlari ke rumahnya. Bella menggendongnya keluar. Kalau anjing ini lari lagi, nyawanya tidak akan selamat. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan tidak memperhatikan. Malam itu Ryan bertanya pada Bella. Sifat Bella seperti itu. Apakah karena trauma dari keluarga sejak kecil? Bella buru-buru membela diri setelah mendengar itu. Keluarga saya adalah keluarga yang sempurna. Orang tua adalah orang tua yang sempurna. Ryan melihatnya dan buru-buru menghiburnya. Bella berkata jangan pernah membahas masalah ini lagi. Kalau tidak, dia akan menggunakan pisau dinakas untuk menghabisinya. Dulu Ryan tidak percaya, tapi sekarang... Keesokan harinya adalah pesta ulang tahun anak itu. Ryan lagi-lagi berada di dalam kulkas, menemukan anjing tetangga, dan Bella sekarang benar-benar berubah. Dia memiliki kondisi yang hampir fanatik terhadap kekerasan. Ryan sekarang sangat takut putrinya akan menjadi Bella kedua. Jadi dia memanfaatkan pengetahuannya tentang peralatan rumah tangga untuk memperbaiki lampu itu. Lalu dia juga menyalakan kompor gas. Tim kode Bella masuk ke rumah mengambil barang. Bella masuk ke rumah dan menyalakan lampu. Seorang menantu yang tidak punya kedudukan. Dari situasi dikejar selingkuhan yang minta uang, istri yang mengancam nyawa, tiba-tiba berubah menjadi istri tiba-tiba melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Akhirnya pria brengsek itu menemukan Ryan. Tidak ada gambar, hanya terdengar 2 kali tembakan. Filmnya berakhir di sini. Ketenangan elegan Bella. Sedikit mirip Hannibal versi perempuan. Sebuah film yang mendorong perasaan pria dan wanita. Sangat disarankan untuk ditonton berdua. Episode kali ini sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi.